hal random yang ternyata ada teorinya di jurusan ilmu komunikasi nih. By the way, Rif, kamu pernah nggak sih ngerasa klop banget atau jatuh cinta sama seorang nih di medsos, tapi belum pernah ketemu sama sekali? Pernah sih, aku pernah mutualan sama orang di medsos. Terus waktu chat kita panjang banget, chatnya kayak kereta api. Tapi giliran ketemu langsung canggung. Kamu pernah nggak sih gitu? Sama banget lagi, udah nanyain makan, nanyain minum, nanyain tugas kampus, tapi pas ketemu malah kayak nggak pernah saling kenal. Kan bener. Waduh, curhat nih ya ceritanya. Makanya nih hari ini kita mengulik fenomena ini. Ya, jadi kenapa sih chatan lewat online itu jauh lebih wah daripada Ketemu langsung Iya, gitu benar. ya. Kira-kira kenapa nih ya? Hari ini kita Kedatangan bintang tamu spesial nih. iya, siapa ya kira-kira? Siapa nih Penasaran kira-kira? nggak ya? Yang encer banget ya, Iya, orangnya otaknya. encer kelap banget kayak aku. mungkin ya. Siapa sih bintang tamunya? Langsung aja kita panggilkan bintang tamu kita, Putri, Tari, dan Eca. Lo yang bener yang mana nih? Oke, sore Tari. Hai, kita Aduh, udah dibilang encer aja, padahal biasa aja. Sorry. Sapa dulu dong. Oke, duduk. Baru aja nih udah dibilang. Langsung aja nih ya, aku penasaran. Boleh nggak saya tanya-tanya ke kalian? Baru duduk nih, kalau langsung ditanya-tanya. Aduh, ya udah deh. Gimana kabar kalian? Kalau dari aku sih baik ya. Kalian nih, tentunya baik ya. Lancar nggak perjalanannya dari kampus nih jauh-jauh ke sini? Alhamdulillah sih lancar. Bener, lancar banget ya. Tahu saya aman bener. Oh iya, mumpung ada kalian yang mau tanya-tanya seputar gimana sih, kenapa sih kita itu merasa nyaman waktu hujan, tapi kalau ketemu langsung tuh kita kayak canggung gitu, kayak level gitu. Kalian bisa nggak sih jelasin ke aku gitu? Bisa, cuman aku mau serahin aja nih loh yang pintar ya, yang otaknya cerdas. Aduh, aku kenal lagi deh. Ayo langsung aja kamu jawab. Jawab dong. Oke, aku izin jawab ya di sini. Jadi, dalam teori komunikasi, fenomena itu termasuk ke dalam teori Computer Mediated Communication atau disebut dengan CMC. Fenomena ini dijelaskan banget di Hyper Personal Model. Teori ini dicetus dengan ilmuwan Joseph Ilmuwan tahun 1996. Tahun 96. Wah, kamu udah lahir belum, Ria? Aduh, jangan aku, orang tua aku aja entah ada di mana. Bentar, hyper itu artinya berlebihan kan? Berarti komunikasinya lebay gitu. Atau pengucapannya yang lebay kayak bocil-bocil pacaran gitu, bilang I love you bunda gitu, atau gimana? Bukan dong, jadi artiannya itu kayak gini. Jadi tapi kamu jangan mikirnya kayak ke negatif ya, tapi bukan kayak gitu. Jadi maksudnya dalam teori ini tuh dia itu menganggapnya kalau misal kita chat lewat DM, kita chat lewat WA mungkin ya kan di media sosial kayak gitu. Nah itu tuh lebih intens tau. Kenapa aku bilang lebih intens? Soalnya ya teman-teman, soalnya kita tuh kalau misal nih di luar, maksudnya kalau misal kita di dunia nyata itu tuh pasti malu untuk mengungkapin rasa apa ya, kalau misal kita mengungkapin perasaan gitu kan malu. Dengan adanya ini kayak misal chat DM itu tuh dia tuh lebih kayak intens banget, dia tuh lebih percaya diri dan nggak malu, soalnya kan kita nggak tatap muka ketemu gitu kan, jadi kayak gitu guys. Loh, bukannya kalau kita tatap muka secara langsung komunikasi itu lebih efektif gak sih? Kayak kita nih, kita ngumpul nih bareng-bareng ya kan, jadi kita bisa ngelihat mimik wajah, ekspresi, terus gestur. Kenapa kok komunikasi secara
personal, model justru membalik itu. Justru karena kita tidak melihat muka secara langsung, kita punya kontrol penuh buat manipulasi pesan. Makanya hubungan online seringkali melesat lebih cepat dan kerasa lebih sempurna dibanding dunia nyata. Oh, makanya Rifa kalau chattingan itu dikasih harapan terus di ghosting. Itu berarti proses manipulasi pesan supaya kelihatan sempurna ya? Kan aku lagi deh yang kena. Menarik nih, kok bisa ya media digital itu bikin interaksi jadi seintens itu? Ada triknya nggak sih? Ada dong. Ada 4 konsep utama yang bikin hal personal itu terjadi, guys. Kita sebut aja komponen sender, receiver, channel, dan feedback. Feedback itu umpan balik gak sih? Jadi kita itu sebagai pengirim pesan harus mendapatkan feedback dari si penerima pesan. Benar gak sih? Bener banget, Rifa. Kan aku udah bilang kalau otakku itu seecer mereka. Kalau sender itu apa sih, Rif? Kalau sender itu bersender padaku, taruh di bahuku. Iya, galak banget. Sender tuh apa sih, guys? Apa guys? Sender itu guys, itu bisa kita sebut dengan pengirim pesan. Itu lebih ke simpelnya ya. Kalau misal kita dengan bahasa yang simpel, sender itu pengirim pesan. Dimana dari sisi lain ini, sender itu tuh memiliki sebutan selective self presentation gitu. Jadi ini contoh mudahnya ya, bisa kalian pahami kayak gini. Jadi misal nih kita tuh salting mungkin dari pasangan kita ya kan, mungkin baper gitu kan. Itu tuh kita tuh pasti memiliki raut wajah yang benar-benar merah ya kan. Apalagi kalau misal kita nih baper sama cowok kita tuh, itu kan pasti salting banget ya kan. Nah itu tuh namanya bisa disebut dengan sender kayak gitu. Dan kalau misal dari sisi lainnya, kalau misal dari kita media sosial ya, itu kan disebutan dengan nyata nih. Nah kalau misal kita di media sosial atau chat DM, itu pasti kita tuh nggak ngerasa atau nggak bisa ngelihat wajah kita kayak merah banget gitu kan, nggak ngerasa kayak gitu. Kita tuh pasti kalau di chat DM itu pasti apa ya, bisa dibilang kita itu masukin foto-foto yang benar-benar bagus kayak gitu. Jadi kita tuh nggak perlu malu-malu kayak gitu. Jadi intinya sender itu pengirim pesan. Oh, paham. Jadi kita bisa menyaring apa yang mau kita tunjukin ya. Kalau receive itu gimana sih? Konsep kedua dari sisi receiver adalah idealisasi. Karena informasi tentang pengirim itu terbatas cuma lewat teks atau foto estetik. Si penerima bakal otomatis mengisi kekosongan informasi dengan ekspektasi positif mereka sendiri. Misal nih, kita di chat pakai kata-kata manis, kita langsung mikir, wah dia pasti aslinya lembut, pengertian, cantik, ganteng gitu. Padahal belum tentu. Oh jadi gitu. Jadi kayak istilahnya itu membuat bayangan atau skenario sendiri gitu di otak. Nah betul. Kalau konsep channel itu gimana? Oh aku tahu gak sih konsep channel. Jadi channel itu adalah tempatnya. Jadi contohnya ya, kita chatting panjang lebar nih. Dalam chatting kita pasti mikir dulu, oh ini cocok gak ya buat dikirim. Habis itu kita punya waktu buat menjeda, lalu menghapusnya. Setelah itu kita baru kirim. Jadi pesan yang kita kirim itu versi yang paling sempurna. Bener gak sih guys? Oh, jadi kalau ngetik itu harus kelihatan sempurna ya? Ya dong. Kenapa? Ya karena kalau kita ngomong secara langsung itu nggak bisa dihapus. Tapi kalau kita chat itu bisa kita hapus. Habis itu kita bisa ngirim lagi deh. Oh jadi gitu. Kalau misalnya nih ya, kalau judulnya
dipuji dengan si receiver pendengar kita gitu, itu pasti bakalan kayak si sender sendiri itu bakal kayak bisa dibilang dia itu bukan salting, lebih ke dipuji-puji, dia tuh pasti kayak bakalan baper gitu kan, bawa emosi dia dengan yang rasa-rasa yang percaya diri gitu, lebih tepatnya percaya diri gitu. Jadi di sana itu akan menghasilkan lingkaran yang benar-benar kemesraan di dalam lingkungan itu. Jadi kayak lebih hubungan yang intens gitu, soalnya ada feedback antara dua orang itu. Ada nggak sih contoh kasus dari pembahasan teori kita hari ini? Ada dong. Ini dia. Gila ya, dengan materi tadi soal teori high personal, aku jadi keinget anak zaman sekarang. Banyak anak yang baca AU, bahkan pacaran lewat terlalu. Itu tuh anaknya high personal banget gak sih? Kok kamu jadi bawa-bawa AU sih? Aku sebagai pembaca setianya merasa tersindir loh. Itu justru contoh paling valid tahu di dunia digital sekarang. Kamu tahu nggak sih di dunia RP atau di AU itu tuh sekarang tuh mulai dari anak-anak yang sekarang itu zaman sekarang ya, kayak semua itu bisa identitas mereka tuh dipalsuin kayak gitu. Mungkin dari dia bikin idol yang bener-bener cakep, terus foto-foto idol mereka itu jadi kayak bukan valid banget di dunia nyata kayak gitu. Pantesan pembacanya seperti Riva, kayak modelan dapet cowok spek malaikat aja sih. Bener Fer, bukan hanya itu doang. Kamu tahu nggak sih, kan kita tuh kayak di RP itu kan kita chatnya itu bisa di otak-atik sendiri gitu kan. Jadi tuh kalau semisal tuh kita tuh selalu baper gitu. Makanya Riva itu kalau semisal baper itu tuh berbulan-bulan, apalagi galau ya kan. Iya sih, aku pernah nangisin cowok aku 3 hari 3 malam aku nangisin. Ternyata ketikanya anak SMP. Habisnya tuh ya ketikanya tuh bikin aku greget, baper jadinya. Nah, kalau kasusnya fiktif mah mending. Tapi kalian sadar nggak sih fenomena ini tuh deket banget sama kita? Contohnya orang yang kalau di grup chat kelas atau grup angkatan kita itu kan aktifnya minta ampun, ngetiknya panjang lebar, gercep bales chat, terus pakai emoticon lucu biar kelihatan ramah. Terus kenapa emangnya? Tapi pas papasan di lorong kampus malah program lihat untuk main HP, jalannya dicepetin, terus suasananya langsung pernah lihat gak? Nih kayak aku, gak usah jauh-jauh deh Git. Contohnya nih, aku kan pernah kan di chat sama Kating, asik banget. Pas ketemu di lift, kok tiba-tiba dia. Jadi kan aku kan males banget kan sama itu Kating, bete deh. Itu berarti kamunya yang kurang aktif ke cutting. Tapi bener tahu kalau kita di chat kita tuh jadi ekspresif banget. Kita tuh jadi punya waktu gitu buat ngechat, buat bikin ulang. Gimana ya? Baru kita kirim. Jadi kita kirimnya itu dalam versi yang sempurna. Itu yang dimaksud di high personal model. Tapi kalau ketemunya di dunia nyata, Itu kamu menjatuhkan gak sih? Nah, bisa jadi karena kan kita di dunia nyata itu pasti menghadapi isyarat nonverbal secara instan, mulai dari tatapan mata, mulai dari omongan kita yang canggung, bahkan kita ngerasa nervous. Berarti kita semua ini adalah korban kenyamanan ya. Pas di chat pahlawan, pas ketemu canggung. bener banget. Makanya mending kurang-kurangin deh bikin skenario indah di dalam ruang chat. Ayo guys, kita bersosialisasi secara nyata. Dimulai dari Riva nih yang bayarin gorengan. Tuh kan, aku yang jadi tumbal.
lebih relevan ya, Benar. lebih mudah karena itu apalagi chat ya bisa dihapus, bisa kita mikir kata-katanya dulu baru di delete. Kalau di langsung kan nggak bisa ya, harus Iya. apa adanya, nggak bisa di delete gitu. Betul banget, jangan sampai cinta mati sama profilnya aja, tapi pas ketemu malah kecewa Bener, guys. gara-gara ekspektasi kita Benar. ketinggian. Dan jangan lupa ya, kita itu menginjakkan kaki di bumi, kita bisa bersosialisasi di media sosial. Tapi ingat, kita juga harus bersosialisasi kepada semua orang, bukan hanya di media sosial. Bener banget. Nanti ketipu foto profil nih kayak Gita. Ya wes, aku wes gak apa-apa.